Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan agama Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Masa itu akan datang. Waktu itu akan tiba. Dan semuanya akan indah pada saatnya. Kita bersyukur kepada Allah menjadi seorang muslim. Dan kita berdoa memohon kepadanya agar menetapkan kita di atas agama ini. Sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Bicara keluarga, maka kita bicara tentang masa depan sebuah negara. Bagaimana bingungnya negara tatkala mendapati banyak keluarga yang terjadi di dalamnya KDRT, sehingga membuat sebagian orang tidak mau berumah tangga. Bagaimana bingungnya negara tatkala keluarga tidak kepingin punya anak, karena kelangsungan sebuah bangsa itu adalah dimulai dari rumah tangga. Bicara akhlak di dalam rumah tangga, sejatinya akhlak ini pilar sebuah peradaban. Seorang itu dikatakan ada tatkala ada akhlaknya. Tatkala akhlak itu tidak ada, maka kerbau menjadi nama yang lebih pantas bagi dia. Innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Sebuah umat itu akan eksis selama dia punya akhlak. Ketika nggak ada akhlaknya, umat itu doesn't exist. Nggak ada. Maka ahibati fillah, rumah tangga dibangun di atas pilar yang indah. Ya, apabila pondasi rumah itu tidak kuat, maka kita akan lihat apa yang terjadi
di Lombok beberapa tahun yang lalu. Banyaknya rumah yang hancur ketika gempa terjadi. Tapi kita melihat ada rumah yang gak hancur, Ustaz. Iya. Padahal sama-sama berada di lokasi yang terjadi di situ gempa. Bahkan mungkin berada di atas tanah yang sama. Ana berangkat ke sana jamaah. Ana melihat rumah-rumah itu hancur. Apa penyebabnya? Ternyata mereka memang membangun rumah dengan pondasi yang rapuh. Kalau nggak terjadi gempa nggak apa-apa. Begitu pula dengan rumah tangga. Kalau nggak terjadi apa-apa mungkin biasa-biasa aja. Tapi tatkala terjadi sebuah goncangan yang membuat dia harus bergerak sedikit. Ambruk itu rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dahulu beliau telah memberikan arahan yang sangat mendasar sekali dalam membangun rumah tangga. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi? Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang seorang melamar kepada kalian yang kalian ridha terhadap dua perkara yang ada pada dia, agama dan akhlaknya. Agama dan akhlak. Kalian suka dengan agamanya, dia adalah sosok seorang yang taat kepada Allah, dia seorang yang menjalankan agama sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia adalah seorang yang memiliki perilaku yang indah, etika yang baik, karakter yang bagus. Masa mau ditolak? Fazawwijuh. Nikahkan orang. Dia punya pondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kalian tidak melakukan itu, hancur jadi. Yang akan terjadi kalau ternyata standar orang tua menikahkan putrinya adalah karena suka sama suka, karena sudah saling mengenal, karena sudah berpacaran bertahun-tahun, bahkan sudah berbuat dosa. Kalau itu jadi standar orang tua, ya udah rusak yang akan terjadi. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Lebar kerusakan itu. Nggak mudah untuk memperbaikinya. Kita lihat ya, apabila jalan itu retak, biasanya ditambal sulam. Karena rusaknya nggak besar. Tapi kalau udah lebar jamaah, bahkan boleh jadi ada lobang yang diciptakan dalam keretakan itu. Nggak bisa ditambal sulam. Dibongkar tuh jalan. Maka berapa banyak terjadi perceraian. Gara-gara akhlak ini nggak diperhatikan. Ahibati fillah. Di dalam rumah dua insan ini akan bermuamalah. Seorang laki-laki punya tugas, punya kewajiban, dia juga punya hak. Sang istri juga seperti itu. Bagaimana dua orang yang dikumpulkan di satu ruangan, di satu rumah, kalau ternyata akhlak mereka buruk. Lisan memang tidak bertulang, tapi lisan dapat mematahkan tulang. Ya, berapa banyak lisan yang menyebabkan dada itu terkoyak. Jantung itu terluka. Kalau sudah nggak ada akhlak, lisannya nggak dijaga, ngomongnya kasar, umpatan, makian menjadi sarapan dalam rumah tangga tersebut. Ahibati fillah, Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana beliau menikah? Ya, kadangkala kita berbaik sangka dengan orang yang akan kita nikahi. Orang dulu tuh banyak nikah dari kampung yang sama. Sehingga mereka tidak memerlukan penyidikan, penelitian yang panjang. Anaknya fulan, oh iya Masya Allah, udah tahu tuh.
Nabi Ismail pernah menikah dengan seorang wanita. Akhirnya pada waktu itu nggak ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada di Palestina. Datanglah Nabi Ibrahim. Tanya mana rumahnya Ismail, kasih tahu. Akhirnya dia ketuk rumahnya Ismail. Tanya, kemana Ismail? Kata perempuan penunggu rumah itu mengatakan Ismail yaktasib lana. Dia lagi berburu. Ya sebagai maisha, penghidupan buat mereka. Itu istri Nabi Ismail mengatakan. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian? Kata dia, oh nahnu fi syiddatin ya. Wa bu'sin, dia ceritakan kondisinya, kita ini susah hidupnya. Kita ini berat hidupnya, penuh dengan kesulitan. Dia sebutkan. Kata Nabi Ibrahim, ya. Taib, nanti kalau Ismail datang aku kirim salam. Kirim salam sama dia. Dan sampaikan kepada dia untuk mengganti atabatul bab. Mengganti di rumah orang dulu itu biasanya depannya itu ada kayak sesuatu yang lebih tinggi dari tanah. Orang naik di atasnya biasanya. Rumahnya juga kadang-kala lebih tinggi dari tanah. Itunya suruh ganti. Oh iya kata dia, udah. Dapat berapa waktu pulang Nabi Ismail. Ya kayaknya ada orang datang nih, kata dia. Iya kata dia, ada orang tua. Dia bagaimana memandang Nabi Ibrahim ini dengan pandangan yang gak nyaman. Ya. Terus ya dia tanya tentang kehidupan kita. Aku ceritakan, aku terus terang. Kita susah, kita sulit. Ini itu. Oh iya. Nabi Ismail tidak mengingkari bahwa hidup mereka memang susah. Tapi yang jadi masalah, bagaimana menyikapi kesusahan dan kesulitan dalam rumah tangga. Itu akhlak. Terus dia pesan apa? Dia kirim salam sama engkau dan dia pesan engkau suruh ganti. Tuh, atabatul bab, depan pintu rumahmu tuh suruh ganti. Kata Nabi Ismail, yang datang tadi itu bapakku. Dan dia nyuruh aku ganti depan pintu rumah itu. Maksudnya engkau. Udah, engkau pulang ke keluarga. Gimana akan tumbuh yang namanya cinta? Bagaimana akan bersemi itu kasih sayang dalam rumah? Apabila salah satu dari anggota keluarga, salah satu dari pasangan hidup ini punya pandangan yang negatif. Memandang segala sesuatu ya dengan pesimis. Ya gak akan bahagia. Mau berbuat baik seperti apapun gak akan dipandang. Maka akhirnya solusinya ganti pasangan. Dan Nabi Ismail ganti istri. Kenapa? Karena akhlak istrinya kayak gitu. Bagaimana dia berbicara yang merupakan lisan itu gayung dari hati. Dan hati ini wadah akhlak yang akan terpancar ke dalam raga kita. Akhirnya Nabi Ismail ganti istri. Nikah lagi. Udah nikah, bawa ke rumahnya itu perempuan. Dan kehidupan Nabi Ismail tidak berubah. Secara ekonomi masih sulit seperti dahulu. Buktinya apa? Nabi Ibrahim datang lagi. Diketuk pintu rumah putranya, datang perempuan. Lain. Bukan yang kemarin. Tanya, mana suamimu? Tadi, oh Ismail sedang berburu. Sama. Masih sulit ekonomi. Sering pergi. Ya. Tanya, makanan kalian apa? Makanan kita ya daging sama air. Oh, gimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, kata istrinya yang baru ini. Alhamdulillah, kita ini senang hidupnya. Allah berikan kemudahan kepada kita. Dia memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat. Wallahi jemaah, ini akhlak. Kadangkala kita itu curhat kepada orang, bahkan bukan kepada orang, kepada media, yang kita nggak tahu siapa yang akan baca tulisan kita. Yang di situ akan menunjukkan level akhlak kita. Engkau termasuk orang yang berakhlak apa enggak? Engkau cerita sama siapa?
Bayangkan istri yang pertama tadi. Itu cerita kepada orang yang tidak dia kenal. Ditanya bagaimana kehidupannya. Dia terus terang ini itu. Ya memang dia terus terang. Tapi ini masalah bagaimana dia memandang kehidupannya. Istri yang kedua ketika ditanya. Apa yang dia ceritakan? Semua kebaikan dan keindahan. Padahal kehidupan mereka tetap. Tapi kualitas istrinya berbeda. Pasangan hidupnya berbeda. Yang ada pujian bagi Allah. Ucapan syukur bagi pencipta. Karena nikmat Allah itu banyak. Akhirnya Nabi Ibrahim nggak tahu nih yang datang siapa. Ya kalau itu kirim salam terus didoakan. Makanan kalian apa? Daging sama air didoakan semoga diberkahin ya. Karena di Mekah nggak ada biji-bijian ya. Nggak ada kebun di sana. Terus kata Nabi Ibrahim. Nanti kalau suamimu datang kirim salam aku sama dia. Lalu sampaikan kepada dia supaya depan pintu rumahnya itu dikokohkan. Dijaga. Nggak usah diganti. Dulu kan suruh ganti. Sudah pergi Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ismail. Ada orang datang? Iya. Ada orang datang tadi. Orangnya bagus banget. Dia sebutkan Nabi Ibrahim ini dengan sifat yang indah. Pada waktu istri pertama. Dia lihat Nabi Ibrahim dengan pandangan yang buruk. Orang tua. Orang sepuh. Dia sebutkan Nabi Ibrahim dengan pandangan yang indah. Orangnya baik, ini itu. Terus dia tanya tentang kehidupan kita. Aku ceritakan sama dia. Kita senang alhamdulillah. Kita berada dalam keluasan. Yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika dia tanya, engkau kemana? Aku bilang engkau berburu. Seperti itu. Kemudian dia punya pesan sama kirim salam sama engkau. Dan depan pintu rumah itu suruh kokohkan. Dan dia doakan makanan kita. Oh gitu kata dia. Yang datang tadi itu bapakku. Dan depan pintu rumahku adalah engkau katanya. Dia menyuruhku untuk menjaga dan merawatmu. Itu akhlak. Gimana pentingnya akhlak dalam rumah tangga ini. Ahibati fillah. Kita tuh kadang-kala ngelihat di beberapa tempat usaha. Pegawainya itu dituntut oleh pemilik usaha untuk berakhlak. Dituntut. Sampai kadang-kala kita melihat ada 3S, ada 5S, ada 7S. Coba Anda lihat ya. Yang 7S itu apa? 7S. 7S. Nah, bismillah. Nah, budaya 7S. Apa? Senyum. Sapa, salam, sopan, santun, semangat, sepenuh hati. Sampai dikatakan kalau engkau, yaitu konsumen, tidak mendapatkan 7S ini, berhak komplain, kasih barang gratis atau apa. Ini sekedar usaha aja. Yang mungkin tuh orang bertemu dengan kita, konsumen, sekali doang. Kadang-kala anak ke apotik. Bagaimana pegawai di apotik itu dia tersenyum, dia menyapa apa yang bisa dibantu, sopan banget dia cari barangnya. Ketika nggak ada, mohon maaf barangnya nggak ada. Kemudian kalau ada dengan sesuatu yang berbeda, dikatakan ini lo ada tapi mereknya lain. Masya Allah, seneng orang itu. Ini usaha perlu 7S. Bagaimana dengan rumah tangga? Kayaknya perlu 17S. Ya, nanti dikarang sendiri tuh. Tentang bagaimana menerapkan karakter ini. Kalau bicara senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat. Sepenuh hati. Tak pura-pura melayani. Ahibati fillah. Ana beberapa hari ini sering membaca tentang masalah pernikahan dini. Yang banyak ungkapan pernyataan dari pejabat negara yang berusaha untuk membendung pernikahan dini itu. Meminta kepada para ummahat, para ibu-ibu ya, agar menghindari pernikahan dini. Sebenarnya bukan masalah pernikahan dininya. Tapi pernikahan tanpa persiapan. Itu yang jadi masalah. Buktinya apa? Nenek-nenek kita
Nikah umur 12 tahun, nikah umur 14 tahun, punya anak 7, punya anak 10. Anak punya nenek, punya anak 10 dari pihak ayah. Anak dari pihak ibu punya anak 7. Dan semua jadi orang. Kenapa? Karena mereka menikah dengan persiapan. Dan mereka menikah dengan tuntunan. Sedangkan sekarang ada orang nikah sudah umur 25 tahun, gak punya persiapan apa-apa. Dia selama sekolah hanya sekolah bagaimana mencari harta, bukan sekolah bagaimana membangun rumah tangga. Berarti yang jadi masalah itu kita tidak mempersiapkan anak-anak muda itu untuk menikah. Tapi yang ada membiarkan mereka untuk berzina sejak dini. Akhirnya ketika mereka menikah dini karena udah hamil. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau itu anak dipersiapkan bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang suami, yang laki dipersiapkan dulu jamaah, umur 15 tahun itu di medan perang. Umur 17 tahun komandan perang. Bisa dibayangin. Masalahnya kan tentang bagaimana mendidik itu anak. Bukan masalah mereka menikah dini atau tidak, tapi mereka menikah dengan persiapan. Punya karakter yang laki, punya karakter seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang berakhlak mulia. Yang perempuan punya persiapan untuk menjadi seorang wanita yang soleha, menjadi pendamping ini laki-laki, bertakwa kepada Allah. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Yang harus dipikirkan bukan ditahan untuk menikah sejak dini, tapi bagaimana dipersiapkan untuk menikah dalam kondisi sudah mapan. Umur bukan masalah. Karena kita sudah punya pengalaman dengan umur. Tapi sekarang kita lebih banyak memperpanjang masa bocah itu anak. Oh masih kecil. Apanya masih kecil? Apa bedanya anak sekarang dengan anak dulu? Anak sekarang kita merusak mereka. Anak dulu tumbuh menjadi orang-orang dewasa pada waktunya. Sekarang umur 22 tahun. Gak tahu apa-apa. 25 tahun, nggak siap. Belum siap bertanggung jawab. Sekali lagi, baca sejarah kita di Indonesia. Jangan jauh-jauh ke sejarah para sahabat Nabi. Di negeri kita, sebelum kita merdeka. Bagaimana anak-anak dididik jamaah? Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Berakhlak mulia. Dididik, diajarin. Bukan cuma dikasih informasi, cuma dikasih maklumat, pengetahuan. Tapi tidak punya karakter yang baik. Dalam Islam, anak ketika sudah baligh, dia sudah seharusnya mandiri. Tapi kita kata, oh masih remaja, masih kecil, ini dan itu. Dan akhirnya dibikin aturan. Dibikin aturan bagaimana menikah umur 19 tahun umpamanya. Bukan masalahnya di umur. Tapi masalahnya bagaimana kita mendidik, memupuk, menempa dia untuk menjadi seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang bertanggung jawab. Ahibati fillah, bicara kedudukan akhlak ya. Kita tahu Rasul SAW, beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Rawahu Ahmad. Aku tuh diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itu diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi alaihissalam ketika ditanya tentang kebaikan, albir, kebajikan itu apa sih ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah karakter yang baik. Akhlak yang mulia. Kemudian Nabi alaihissalam menyebutkan ya, kelak pada hari kiamat. Supaya kita tahu semua jemaah bagaimana kedudukan akhlak ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu amalan yang diletakkan di mizan, di timbangan pada hari kiamat nanti yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahibah husnul khuluq. Orang yang berakhlak mulia itu la yablughu bihi darajata sahibis shaim wassalah. Dengan akhlak mulianya dia dapat menyaingi, menyamai orang yang rajin sholat, yang tekun puasa sunnah.
Itu akhlak. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang-orang beriman ini imannya berbeda-beda. Imannya bertingkat-tingkat di antara mereka. Dan ternyata kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini hadis rawahu Ahmad dan Tirmidzi ya. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Lalu beliau menyebutkan tentang kehidupan rumah tangga. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqan. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama perempuan-perempuannya. Sama istri-istrinya dalam berperilaku. Siapa yang mengatakan itu? Nabi SAW. Maka disinilah kita tahu kedudukan akhlak yang bakal membangun rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan ketika ada badai, rumah itu nggak hancur. Rumah itu bertahan. Ketika ada gempa, rumah itu bertahan. Kenapa? Karena pondasinya benar. Bukan harta. Ketika pondasinya harta, maka apabila harta itu pergi dan hilang, rumah tangga akan hancur. Pondasinya kecantikan. Sampai kapan perempuan akan cantik? Dia akan jadi tua. Dia akan keriput. Dia tidak akan lagi bisa melayani suami seperti dahulu. Tapi sang suami tetap akan mencintai. Karena apa? Akhlak. Ahibati fillah. Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang paling dicintai oleh beliau. Kita ini ingin dicintai oleh Allah Sang Pencipta. Kita ingin dicintai oleh Rasul SAW, utusan Allah. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang paling aku cintai di antara kalian? Dan yang paling dekat duduknya sama aku kelak pada hari kiamat. Paling dekat duduknya sama Rasul SAW. Fasakatal qaum. Semua diam jamaah. Lalu Nabi mengulangin sampai 3 kali. Maka ketika itu para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ahsanuhum khuluqan. Orang yang akhlaknya paling baik. Dan kalau bicara akhlak ini ada 2 macam. Ada akhlak yang merupakan bawaan lahir. Dan ada akhlak yang diusahakan. Karena kita akan mendengar ya, dalam kehidupan rumah tangga ini, orang-orang yang berdalih, aku ini orangnya memang suka marah Ustaz. Aku ini temperamental. Aku ini orangnya suka, suka sakit hati. Bahasa Jawa itu ngambul ya. Dia manyun kadangkala. Pokoknya sedikit-sedikit sakit hati. Ada orang yang punya karakter seperti itu. Karakter itu ada 2. Ada yang bawaan lahir, ada yang diusahakan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Tirmidzi. Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ini dari satu genggaman yang diambil dari semua bumi ini. Jadi genggaman itu diambil dari berbagai macam jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Maka anak-anaknya Adam ini kemudian menjadi manusia sesuai dengan tanah tadi. Minhumul ahmar wal abyad, ada yang kulitnya merah, ada yang putih, wal aswad, ada yang hitam, ada yang di antara itu nggak putih, nggak hitam, sawo mateng mungkin seperti orang Indonesia. Ini dari sisi warna kulitnya. Dari sisi tabiatnya, wasahl wal hazan. Ada yang mudah orangnya. Mudah seperti yang pernah kita bahas pada waktu itu. Tentang penghuni surga itu adalah kullu hayyinin sahl. Orang yang enak diajak ngomong. Yang mudah, yang gak mempersulit. Ya, tapi ada yang hazan. Hazan itu sulit.
Orang yang karakternya buruk. Kayak sebagian tanah itu mau di model ini, aduh nggak bisa, susah gitu loh. Untuk di model macam-macam. Tapi ada tanah yang mudah sekali. Mau dibentuk sebagai gelas, mau dibikin ini genteng, mau dibikin batu bata. Tapi ada tanah yang keras. Ada manusia yang seperti itu. Tabiat. Wal khabithu thayyib. Ada tanah yang khabith. Mungkin baunya nggak enak. Warnanya nggak enak. Tapi ada yang wangi. Ada yang enak. Seperti itu manusia. Ini bawaan lahir. Tapi bawaan lahir itu bisa dirubah. Karakter itu bisa diarahkan. Akhlak itu bisa diusahakan. Yang pemarah boleh jadi menjadi penyabar. Orang yang keras diarahkan bagaimana kerasnya untuk hal yang bermanfaat. Sebagaimana kita tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar. Mereka punya karakter yang berbeda, tapi dua-duanya orang baik. Seperti itulah dalam kehidupan rumah tangga. Suamimu nggak mungkin bisa jadi kayak suaminya Fulan. Ya Allah, enak banget ya dapat suami kayak suaminya Fulan. Baik banget dia. Suamiku pemarah. Nggak, suamimu nggak akan bisa jadi kayak suaminya Fulan. Terus engkau arahkan. Sebagaimana istrinya Abu Bakar atau istrinya Umar, nggak mungkin dia berharap Umar kayak Abu Bakar. Enggak. Tapi bagaimana Umar menjadi sosok dengan tabiat dia itu, tapi dalam kebaikan. Dan itu terjadi. Maka perlu ada usaha bagaimana akhlak itu diperbaiki dalam rumah tangga. Bagi orang-orang yang sudah dapat pasangan hidup yang mungkin mengecewakan dia. Tapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki, maka diperbaiki. Namun kalau sudah sulit untuk diperbaiki, ya pilihannya ganti pasangan hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi kita alaihissalam adalah contoh seorang yang berakhlak mulia. Bahkan beliau berada di puncak akhlak yang mulia. Jadi kalau bicara akhlak Islam ini, apa sih ukurannya? Ukuran akhlak Islam itu apa gitu loh. Kalau perasaan orang beda-beda. Kalau budaya dari satu kota ke kota lain mungkin berbeda. Terus akal manusia, terlalu banyak akal manusia. Standar akhlak Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Iya, ada standar yang berdasarkan wahyu tadi menjadi patokan utama. Tradisi dan budaya diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian kalau bicara perasaan itu juga boleh diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman tentang Nabi SAW. Apa kata Allah di surat Al-Qalam ayat 4? Nah, silakan dibaca. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, aku orang yang paling baik bersama keluargaku, bersama istri-istriku. Kenapa ayat ini perlu dibaca? Perlu direnungkan. Perlu ditadabburi. Karena kita tahu ada orang-orang yang Islamfobia. Yang kemudian memandang kehidupan rumah tangga Nabi SAW tidak ideal. Karena Nabi punya banyak istri SAW. Bahkan sebagian orang berpikir yang istrinya satu itulah yang ideal. Enggak. Buktinya Nabi SAW memberikan contoh hal itu. Dan beliau baik bersama semua istri-istri. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Allah tentang diri Nabi SAW ini? Di surat Al-Ahzab ayat 21. Di surat Al-Ahzab ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Nah, artinya Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. barakallahu fikum. Nih, sebagian orang yang menjadikan public figure, artis fulan, artis fulana, sebagai percontohan rumah tangga yang harmonis. Karena dikatakan mungkin dia berakhlak mulia, memuliakan istrinya. Kita lihatlah. Bahkan mungkin kehidupan rumah tangganya selalu disorot. Selalu diupload. Menjadi story, menjadi feed di Instagram dia. Menjadi sebuah video di YouTube yang terus ditampakkan seakan-akan mereka rumah tangga yang baik. Padahal sejatinya rumah tangga mereka, rumah tangga yang jauh dari nilai-nilai Islam. Muslimah, tapi jauh dari nilai-nilai Islam. Bukan di sana suri teladan yang baik. Di mana teladan yang baik? Di Nabi SAW. Dan Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Buat siapa? Dia tentunya nggak buat semua orang lah. Buat orang-orang spesial. Jadi suri tauladan yang luar biasa untuk orang-orang yang luar biasa. Untuk orang-orang yang istimewa. Untuk orang yang yarjullah. Berharap berjumpa dengan Allah. Wal yawmal akhir. Dan berharap hari akhir. Ambisinya adalah akhirat. Bukan dunia yang tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Ambisinya bukan dunia yang tidak lebih dari bangkai anak kambing yang cacat. Yang selalu ditunjukkan oleh sebagian keluarga. Yang diikutin oleh banyak muslim. Oh, menunjukkan kekayaannya, menunjukkan ininya, itunya, macam-macam. Ini suri tauladan bagi orang yang beriman. Dan berambisi akhirat. Wa dzakarallaha katsir. Yang dia ingat Allah. Allah selalu yang dia ingat. Ahibati fillah. Nabi SAW akhlaknya itu Quran. Jadi ya standar orang itu berakhlak baik atau tidak dalam bermuamalah sama keluarganya, suami sama istri, istri sama suami, anak sama orang tua sama anak, ya Al-Quran. Makanya Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW, dia tidak membuat sebuah buku berjilid-jilid. Dia juga tidak menyampaikan dalam waktu yang cukup panjang, bertahap, untuk menjelaskan tentang akhlak Rasul SAW. Karena Aisyah banyak meriwayatkan hadis, enggak. Dia menyampaikan akhlak Nabi dalam ibarat yang pendek sekali. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Bas. Engkau mau tahu akhlak Nabi? Baca Quran. Nah, kita akan baca sekarang nih. Bagaimana Al-Quranul Karim mengajarkan kepada umat untuk berakhlak mulia dalam berumah tangga. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, silakan dibaca di surat An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa
يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Allahu Akbar. Ini akhlaknya. Islam datang memperbaiki perilaku orang-orang jahiliyah, di mana mereka mempusakai wanita, istri bapaknya, ketika bapaknya meninggal dunia. Boleh jadi istri bapaknya mereka nikahin kalau mereka mau. Atau dihalangin untuk menikah, kecuali kalau memberikan sesuatu dari harta. Itu terjadi pada masa jahiliyah dahulu. Datang Islam memperbaiki. Dan Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang patut. Ma'ruf. Sebagian ahli tafsir mengatakan ma'ruf itu bukan sekedar menjalankan kewajiban. Cukup, enggak. Artinya sesuatu yang lebih dari itu. Ada ihsan. Jadi berbuat baik plus. Itu yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Tidak semua kesalahannya diurusin. Bukan hanya melakukan, sudah kan kewajibanku hanya memberikan nafkah, udah selesai. Enggak, ada yang lebih dari itu yang dilakukan oleh para suami. Itu perintah siapa? Perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasul SAW di rumahnya bersama istrinya. Beliau menjahit bajunya sendiri alaihissalam. Memperbaiki sandalnya. Bantu urusan keluarganya. Itu ma'ruf. Sesuatu yang baik jemaah. Mengikuti budaya yang ada, tradisi, sekali lagi plus perhatian, kasih sayang yang diberikan kepada istri. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama mereka, gimana? Apa yang dilakukan? Ini bicara akhlak dalam rumah tangga. Gimana? Ingat ketika orang tua punya anak ya. Jangan sampai anak itu mendengarkan ungkapan-ungkapan buruk dari orang tuanya. Jangan sampai anak itu menghafal ibarat-ibarat yang jelek. Yang tidak seharusnya didengarkan oleh mereka. Akhirnya mereka menghafal. Jangan. Baik dari bapak atau dari ibu. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama mereka. Ceraikan. Caci maki, hina, rendahkan, enggak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wala tuqabbih, jangan suka menjelek-jelekan perempuan, jangan. Apa yang dilakukan? Sabar. Lihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Itu akhlak. Bagaimana istri Nabi Ismail yang pertama melihat kepada kekurangan, istri Nabi Ismail yang kedua melihat kepada kelebihan. Itulah yang menyebabkan rumah tangga harmonis. Ketika melihat kepada kekurangan berantakan. Teh yang manis jadi kurang gulanya. Atau kelebihan gula. Nasi, makanan yang enak jadi kurang garam. Kenapa? Karena melihat kepada kekurangan. Maka kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi yang kalian benci, yang kalian tidak sukai, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah jadikan banyak kebaikan di sana, jemaah. Baik. Di surat An-Nisa, bagaimana Allah Azza wa Jalla meletakkan semua di tempatnya.
Sehingga kalau bicara hak dan kewajiban, semua tahu dengan hak dan kewajibannya. Tapi ingat, tetap harus ada ihsan, berbuat baik. Coba kita baca di surat An-Nisa ayat 34. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Barakallahu fikum. Allah ketika menyebutkan ini, agar semua sadar dengan kedudukan dan jabatannya. Di mana posisimu? Sebagian perempuan mengatakan, aduh enak ya jadi orang laki ya. Sebagian laki-laki mungkin mengatakan enak ya jadi orang perempuan. Enggak. Semuanya enak apabila disyukurin. Ketika engkau makan nasi, hanya pakai telur dadar, dan engkau mensyukurinya, itu enak. Tapi ketika engkau makan nasi dengan telur dadar, tapi engkau berpikir makan sesuatu yang lebih dari itu di restoran yang mewah, maka itu jadi gak enak. Jadilah dirimu sendiri. Allah sebutkan laki-laki pelindung, pemimpin, punya tanggung jawab yang lebih daripada wanita. Wanita harus taat dan patuh sama suaminya. Laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Yang gak enak sekarang memang ketika kita lihat nih perempuan-perempuan dipaksa untuk bekerja cari duit. Itu gak enak. Kenapa? Bukan kewajiban dia. Suami yang seharusnya cari duit tuh. Perempuan ini mendapatkan duit dari suaminya. Bukan disuruh cari duit untuk membantu suaminya. Enggak. Mau bantu, tafadhol. Tapi kalau itu diwajibkan buat dia, enggak. Di sini ada penindasan buat kaum wanita sejatinya. Tapi dengan bahasa memberikan kebebasan kepada mereka. Enggak. Mereka ditindas oleh kaum laki-laki. Ketika dipaksa untuk bekerja mencari duit. Seharusnya engkau lah. Karena Allah sebutkan, engkau yang cari duit. Maka kenapa di beberapa negara itu perempuan gak mau punya anak? Kenapa? Ya karena dia capek, dia ditindas. Dia kalau harus hamil, yang itu merepotkan dia. Allah katakan wahnan ala wahnin. Kelemahan dan terus menjadi lemah lagi. Suruh cari duit lagi. Bagaimana ketika dia melahirkan, setelah itu selesai tugasnya? Belum. Dia harus membesarkan itu bayi yang belum bisa berbuat apa-apa. Dia susui. Disuruh cari duit lagi, laki engkau cari duit. Kau kasih nafkah buat dia.
Makanya kemudian tadi muncul gerakan di beberapa negara menentang para wanita itu. Kemudian mau dibawa ke negeri Islam, enggak bisa. Enggak. Cuma tadi masalahnya banyak wanita-wanita muslimah yang enggak belajar. Banyak orang tua yang juga enggak tahu tentang Islam. Allah sebutkan laki itu yang kasih nafkah. Kemudian fasolihat. Siapa sih perempuan-perempuan soleha itu? Yang taat sama Allah. Ikut perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Larangan Rasul SAW. Taat sama suaminya. Karena disuruh taat sama suami. Nurut sama dia. Jaga kehormatan dirinya ketika nggak ada orang, nggak ada suaminya. Dan terkadang ada karakter buruk yang muncul dalam rumah tangga. Istri nusyuz, nggak nurut ya. Dikasih tahu, bantah. Apa yang lakukan suami? Diperbaiki akhlak istrinya. Jangan diceraikan. Diperbaiki, dikasih nasihat. Dengan cinta dan kasih sayang. Nggak mau dikasih nasihat, ya udah dikasih nasihat tapi belum mau, pisah ranjang. Terus disebutkan kalau perlu mungkin dipukul. Kalau perlu. Kalau enggak, jangan. Karena engkau akan dilaporkan. Dan boleh jadi engkau mendekam di penjara, engkau nggak punya istri lagi. Karena KDRT. Itu kalau perlu. Dan bisa memperbaiki. Kalau enggak, ya udah. Mungkin berpisah menjadi solusi. Jadi ahibati fillah. Islam mengajarkan. Karena adanya akhlak di dalam rumah tangga itu. Dari pihak suami yang bertanggung jawab. Kembali lagi tadi bicara pernikahan dini. Ini bukan masalah umur. Tapi masalah kedewasaan. Ini bukan masalah uang. Tapi masalah tanggung jawab. Berapa banyak orang yang kaya raya. Yang bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Ekonominya baik. Tapi berantakan rumah tangganya. Anak-anaknya narkoba. Anak-anak jadi gak benar. Masalahnya. Tidak bertanggung jawab dan tidak berakhlak mulia. Jadi semoga kita bisa belajar. Dari apa yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana cara memperbaiki akhlak? Ada banyak cara. Yang pertama, perbaiki akidahmu. Perbaiki keyakinanmu. Supaya akhlakmu itu bukan pura-pura. Berapa banyak laki-laki yang baik di depan istrinya. Tapi ternyata di luar sana. Dia serigala berburu domba. Enggak. Kau harus perbaiki akidahmu. Bahwa Allah mengawasimu dimanapun engkau berada. Kemudian ibadah yang benar. Karena ibadah itu akan berdampak kepada diri seseorang. Orang yang suka berpuasa, insya Allah bisa menahan emosinya. Orang yang suka bersedekah, insya Allah dia tidak akan bakhil kepada istrinya. Orang yang berangkat umroh, berangkat haji, insya Allah dia akan belajar bagaimana berkumpul dengan orang lain. Ibadah-ibadah ini menumbuhkan akhlak dan karakter yang mulia. Seorang yang rajin ke masjid dan suka bertegur sapa dengan orang lain di rumah Allah Azza wa Jalla, insya Allah sama istri, sama keluarga istri, dia juga akan baik. Yang ketiga, berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla agar diperbaiki akhlak dan karakternya. Yang keempat, belajar menuntut ilmu. Karena insya Allah dengan tumbuhnya ilmu, bertumbuh pula akhlak. Ketika kita tahu sesuatu, bagaimana kita lihat orang-orang. Tatkala tahu bahwa makanan itu berdampak buruk kepada kesehatannya, maka dia nggak akan makan. Orang yang biasa minum teh pakai gula, kemudian dia nggak pakai gula. Kenapa? Karena dia tahu kondisi tubuhnya udah nggak bisa minum gula lagi. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu, dia punya ilmu. Dan perlu adanya usaha, latihan memperbaiki akhlak. Seorang istri yang suka marah umpamanya, bagaimana dia memperbaiki dirinya untuk tidak marah? Seorang istri yang suka ngambek ya, bagaimana dia tidak lagi ngambek? Seorang istri yang kalau lagi marah sama suaminya, dia malah nggak mau ngomong sama suaminya, dia meninggalkan suaminya, dirubah bagaimana dia memulai minta maaf sama suaminya. Insya Allah, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Ketika Nabi SAW mengatakan, ditampakkan kepada aku neraka. Dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Nabi mengatakan, tasaddaqna. Perbanyak sedekah. Ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah karakter buruk itu akan berubah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin beberapa hal yang dapat membantu kita memperbaiki akhlak kita. Dan semoga dengan itu rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kalaupun ada badai, badai akan berlalu. Kalaupun ada gempa yang menggoncang, dia tetap utuh.
sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator untuk mungkin memandu jalannya pertanyaan. Jazakillah khairan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk ilmunya. Dan seperti biasa Ustadz sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Izin untuk membacakan pertanyaan pertama Ustadz. Tokoh sinetron Ustadz lemah lembut dan penuh kasih sayang pada Ana dan anak, bekerja keras, sopan terhadap orang. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah. Akhir Ana mengetahui kalau suami Ana sudah rutin menghadiri majelis lain Ustadz yang tampaknya beraliran Syiah. Ana sudah tanyakan dan suami malah mengajak Ana untuk juga ikuti majelis itu. Karena Ana menolak, kami sering bertengkar. Ana sudah membulatkan hati meski sangat sulit untuk meminta pisah jika suami tetap berkeras. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah jalan yang akan Ana ambil ini benar? Jazakallah khair. Allahu Akbar jemaah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Tadi dikatakan bagaimana suaminya baik ya. Baik banget. Tapi tatkala sudah beda visi dan misi, yang terjadi adalah berantem. Kebaikan itu jadi hilang. Apalagi kalau berbicara tentang surga dan neraka. Kita tahu memang aliran Syiah ini gerilya. Sekarang mereka tidak muncul seperti beberapa tahun yang lalu mereka berusaha untuk memunculkan diri mereka. Tatkala ada salah satu anggota DPR yang memang tokoh Syiah. Apa yang harus dilakukan? Memperbaiki. Kalau memang mungkin kau tidak mampu, sampaikan kepada suami. Kita ketemu ustadz. Kalau nanti ustadz, engkau pilih ustadznya yang dulu dikatakan satu majelis yang mungkin bisa dibawa ke sana. Kalau memang ustadz nanti memberikan penjelasan bahwasanya aliranmu itu benar, ya enggak, ya ikut aja. Tapi kan tadi engkau datang kepada ustadz yang tahu dengan kesesatan Syiah. Bagaimana mereka sebenarnya. Dan boleh jadi suamimu nggak tahu. Boleh jadi suamimu mendapatkan hal-hal yang enak dari mereka. Karena aliran Syiah ini digandrungi oleh pemuda-pemuda dengan adanya kemudahan dalam syariat itu untuk nikah mut'ah. Nikah kontrak ya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan harta juga. Berkaitan dengan kemudahan dalam sholat. Kalau dikatakan tadi pilihan terakhirmu adalah bercerai, nah nggak ada masalah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung sama Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Maka semoga Allah menjagamu, menjaga anakmu, dan semoga suamimu dapat hidayah. Tapi sekali lagi, kalau tidak, maka berpisah menjadi solusi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah kulli hal, suami saya meninggal karena COVID hampir 2 tahun yang lalu. Saya memiliki 3 orang anak, 2 lelaki, SMA dan SMP, dan 1 perempuan kelas 6 SD. Dari segi harta, insya Allah suami meninggalkan toko dan cukup. Tapi Ustadz, saya bimbang, haruskah saya membuka hati dan menerima lamaran kembali? Karena jujur, saya ingin nanti berdamping dengan almarhum suami.
Mungkin maksudnya di akhirat nanti ya Ustadz. Namun jika bertahan sendiri, saya ragu bisa jadi pengganti ayah bagi anak-anak. Karena selama ini saya hanya fokus kerjaan rumah tangga, sedangkan anak-anak selalu tergantung diskusi dan meminta pertimbangan apapun pada ayahnya. Saya tidak mengerti Ustadz dan takut salah memberi arahan pada anak-anak. Apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fiik Ustadz. Wafiq wa barak. Nah, kalau masalahnya berkaitan dengan memberikan arahan kepada anak ya, belum tentu kalau engkau menikah lagi, laki-laki tersebut akan peduli sama anak-anak. Belum tentu. Banyak laki-laki yang mau sama ibunya, nggak mau sama anaknya. Kalau tadi engkau ingin berdampingan dengan suamimu di akhirat, maka catatannya memang engkau tidak menikah lagi. Kalau engkau mampu. Dan Masya Allah, penanya tadi tidak berbicara tentang urusan syahwat perempuan ini. Karena memang bicara syahwat, insya Allah dengan puasa, dengan beribadah yang baik kepada Allah, dia dapat menundukkan syahwat tersebut. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha bersama istri-istri Nabi lainnya yang memang mereka tidak diperbolehkan menikah setelah Nabi meninggal dunia, mereka memperbanyak puasa. Bahkan Aisyah itu puasanya adalah puasa dahr ya. Dia puasa sepanjang tahun kecuali di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau dikatakan dari masalahnya bagaimana membimbing anak ketika anaknya memang suka diskusi sama orang tuanya, di sini engkau perlu menghadirkan keluargamu. Dari sisi umpamanya abangmu, umpamanya adiknya yang laki-laki yang bisa diajak diskusi sama keponakan-keponakan. Atau engkau perlu antarkan anak-anakmu diskusi dengan pamannya. Karena kita tahu paman itu sebagai pengganti ayah. Itu insya Allah ada solusi. Karena kalau bicara engkau menikah, ya wallahu alam apakah laki-laki tersebut akan peduli sama anakmu, itu tidak tahu. Tapi nggak ada masalah kalau engkau memang ingin menikah kembali dengan catatan carilah laki-laki yang berakhlak mulia dan agamanya baik. Rasul SAW ketika menikah dengan Ummu Salamah menyampaikan kondisi dia. Aku ini punya anak 3 atau 4 anaknya Ummu Salamah pada waktu itu. Dan aku wanita yang pencemburu. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun masalah anak-anakmu, ya udah akan menjadi tanggung jawab Nabi juga itu SAW. Nabi akan gabungkan menjadi keluarga Nabi SAW. Adapun masalah kecemburuanmu, kita akan minta tolong sama Allah Azza wa Jalla tentang hal itu. Dan mungkin kau perlu istikharah, minta pilihan sama Allah SWT agar engkau mendapatkan ketenangan. Tapi tadi coba dulu tuh bagaimana anak-anak diarahkan untuk diskusi sama pamannya, datang ke rumah pamannya, seperti itu. Atau kalau yang berkaitan dengan keluarga perempuan, keluarga istri, itu mungkin bisa datang ke sana, ngobrol sama mereka. Semoga di sana mereka bisa mendapatkan bimbingan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Ustadz, Alhamdulillah kajian kali ini sesuai dengan masalah yang saya hadapi. Semoga Ustadz dan panitia kajian mendapat berkah dan lindungan Allah. Amin. Rabbil alamin. Ustadz, saat ini anak lelaki tertua saya masih semester 5 meminta izin untuk menikahi seorang wanita yang dikenalkan oleh ustadznya. Saya bingung Ustadz. Satu sisi khawatir anak tergelincir zina jika ditahan, tapi kalau dinikahkan bagaimana anak saya bisa menanggung nafkah karena belum bekerja? Apakah berarti mantu menjadi tanggungan kami? Apakah ini tidak membuat anak kami nanti menjadi tergantung? Dan bolehkah saya meminta mereka untuk menunda mendapatkan anak? Barakallahu fiik Ustaz. Wafiq wa barak. Ya, ahibati fillah. Ini sempat disinggung tadi ya, tentang masalah pernikahan dini mungkin. Anak-anak kita kadang-kala memang nggak diajarin kerja. Jadi dia kuliah, cuma kuliah doang. Kuliah belajar aja, padahal punya waktu panjang sebenarnya. Dan boleh jadi sebagian anak-anak tuh kuliah, nanti ilmu yang dipelajarin ketika kuliah, itu nggak digunakan untuk mencari nafkah. Enggak. Berbeda kadang-kala jemaah.
Ini benar-benar menunjukkan bahwasanya ijazah itu tidak ada hubungannya sama rizki dan nafkah. Enggak. Tapi bagaimana seorang berusaha bekerja dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memiliki keterampilan. Makanya kadang-kala di kampus kita itu ada seorang yang lulusan pertanian tapi kerjanya IT gitu loh. Tapi ijazah itu dibutuhkan untuk melamar bekerja. Maka ngerasa perlu duduk sama itu anak. Kalau memang itu anak mau menikah, sampaikan. Seorang menikah itu perlu kemampuan. Disinilah pentingnya mendidik itu anak untuk jadi dewasa. Engkau punya kemampuan apa? Bagaimana engkau akan memberikan nafkah kepada dia? Kalau sekolah itu keinginan orang tuanya, disinilah kadang-kala orang tua maksa anak itu kuliah. Padahal anak itu sebenarnya mau bekerja. Tapi karena orang tua yang maksa dia untuk kuliah, akhirnya dia nggak bisa bekerja. Padahal dia udah dewasa, dia bisa bekerja sebenarnya untuk menghasilkan uang dan memberikan nafkah. Mungkin orang tua membantu, boleh jadi dia ngutangin. Orang tua mengutangin anaknya. Agar anak itu menjadi orang yang tanggung jawab. Engkau mau menikah silahkan. Biaya dari ayah tapi utang hitungannya. Supaya dia bertanggung jawab. Sehingga dia lanjutkan kuliahnya, nanti dia bekerja dan melunasi utang itu. Itu bisa menjadi solusi. Walaupun nanti mungkin orang tuanya akan mengikhlaskan, tapi dalam rangka mendidik itu anak agar dia bertanggung jawab. Engkau sampai lulus, ayah utangin. Kasih utang dia selama 2 tahun sampai selesai. Sehingga dia nanti akan melunasinya ketika dia selesai. Adapun berkaitan dengan menunda punya anak nggak ada masalah. Karena memang kondisinya masih kuliah, masih belajar. Tapi yang jelas tolong anak itu dipersiapkan secara mental ya. Secara agama. Sehingga dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena Nabi SAW mengatakan, Man istata'a minkumul ba'a. Barang siapa yang punya kemampuan di antara kalian, hendaklah dia menikah. Kalau nggak mampu, jangan nikah, jangan maksa. Terus gimana? Ketika takut berzina, puasa. Ada solusinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Tafadhal ya. Ya. Bismillah, Ustadz, saat ini kami tinggal di area perumahan yang nyaman dan dekat dengan sekolah anak-anak. Namun tetangga kami lebih banyak non-muslim. Namun alhamdulillah mereka baik-baik Ustadz dan menghormati kami. Namun saya agak segan untuk berkumpul misalnya arisan ataupun jalan pagi bersama karena mereka seringkali membawa anjing mereka. Awalnya saya dan suami bermaksud sekalian siar bahwa muslim juga dapat bergaul dengan baik dan memuliakan tetangga. Tapi dengan kondisi tersebut apa yang harus kami lakukan? Haruskah kami pindah rumah dan mencari lingkungan baru yang lebih sesuai? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Al-jar qabla ad-dar. Seperti itu bunyi peribahasa Arab. Al-jar qabla ad-dar. Tetangga sebelum pilih rumah. Karena memang tetangga itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Sebagian orang punya rumah di kompleks yang bagus, yang aman, yang asri, tapi ternyata tetangga-tetangganya non-muslim. Maka itu pilihan sebenarnya. Kalau engkau memilih tetap di rumah tersebut dengan catatan engkau berusaha untuk mewarnai dan tidak diwarnai. Berusaha untuk menunjukkan indahnya Islam kepada mereka dengan cara berbuat baik kepada tetangga. Acara-acara mereka yang kita tahu tadi, mau mereka jalan santai dengan anjing mereka, ini dan itu nanti yang ditakutkan membuat anak-anak kita jadi terbiasa dengan anjing. Bahkan kepingin piara anjing mereka. Rasulullah SAW membolehkan piara anjing, tapi bukan untuk main-main di rumah, tapi untuk anjing berburu umpamanya, atau anjing penjaga kebun dan lainnya. Jadi pilihannya tadi apabila engkau bisa mewarnai mereka, berbuat baik kepada mereka, interaksi dengan mereka, boleh jadi dengan kita kirim makanan sama mereka, berbagi sama mereka, sabar menghadapi mereka untuk menunjukkan indahnya agama Islam. Tapi kalau ternyata engkau nggak mampu dan dikhawatirkan anak-anak dapat terpengaruh nantinya dengan mereka, terbiasa melihat kesyirikan umpamanya, anak-anak main ke rumah mereka melihat simbol-simbol kesyirikan di sana, sehingga awalnya anak ini yang membenci lama-lama jadi
jadi biasa umpamanya. Itu berbahaya buat mereka. Jadi semua kembali kepada penanya tadi. Kalau dia milih bertahan dengan catatan dia bisa mewarnai dan menjaga anak-anaknya dari pengaruh lingkungan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau engkau tidak mau, alhamdulillah, bumi Allah luas dan banyak perumahan-perumahan yang sejatinya lebih baik ya, yang bisa dipilih. Itu kalau memungkinkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan berikutnya, em, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang tidak memberikan contoh yang baik bagi anak-anak, terutama bagi keimanan dan ibadah anak-anak. Suami lebih sering main HP dan sholat berjamaah hanya waktu maghrib dan isya saja. Saya berusaha mendidik anak-anak untuk sebaik mungkin dalam ibadah, tapi mereka sering protes karena melihat ayahnya tidak melakukan apa yang saya ajarkan pada anak-anak. Begitu juga ketika memilih sekolah, suami lebih memilih sekolah umum daripada sekolah berbasis agama atau sunnah. Karena bagi suami sekolah sama saja. Mohon sarannya Ustadz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya. Jadi memang menjadi tugas yang memberatkan ya bagi seorang ibu ketika pasangan hidupnya, yakni ayah anak-anaknya itu nggak sejalan. Sampai ada yang mengatakan jemaah, mata yablughul bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdum. Kapan bangunan itu akan selesai? Kalau engkau bangun sedangkan yang lainnya menghancurkan bangunan itu. Kapan mau selesai? Istri berusaha untuk membangun dengan baik. Suami malah menghancurkan bangunan tersebut. Mungkin yang lebih baik ya, bagaimana sang istri datang kepada suami. Sampaikan kepada suami tentang apa yang dia inginkan untuk masa depan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Dan minta suami, kalau tadi suami mungkin gak bisa sholat berjamaah tiap waktu, tapi mohon kepada dia untuk nyuruh anak-anak. Untuk dukung. Bukan malah gembosin. Jadi istri memohon. Ngobrol sama suaminya. Artinya kalau tadi suami tetap mau main handphone ini itu, sampaikan aku melarang anak-anak ini. Paling tidak engkau sampaikan. Silahkan suami mau punya alasan apa, bikin alasan apa, itu terserah suami. Tapi bagaimanapun harapannya dia tetap mendidik anak dengan baik. Karena contohnya ada seorang ayah yang perokok. Ngerokok dia. Tapi dia gak mau anaknya merokok. Artinya dia bisa melarang anaknya merokok. Padahal dia melakukan hal itu. Tapi kan sebenarnya gak baik karena dia tidak memberikan contoh yang baik. Tapi bagaimana sang istri kalau memang suami tadi udah diajak tapi masih sulit, cari dukungan dari suami. Minta dukungan dari suami sambil didoakan sehingga sang istri punya kebebasan. Ketika anak-anak nanti protes, bapaknya hadir. Iya, ibu benar. Kalian harus sholat di masjid, mamanya. Oh bapakku gak ke masjid ini dan itu. Itu urusan bapak bagaimana dia menjawabnya kepada anak-anaknya nantinya. Karena ana yakinlah semua orang itu ingin anaknya baik. Cuma kadang-kala dia belum baik. Tapi dia ingin anaknya baik insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya kami persilakan untuk yang bertanya langsung. Mohon afwan satu pertanyaan dan langsung ke pertanyaannya. Ukhti Dosi. Tafadholi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik. Naam, tafadhali. Baik Ustadz, seperti yang sudah tadi Ustadz jelaskan bahwa memang saya memulai pernikahan belum dengan cara yang dianjurkan ya Ustadz ya. Masih ada dosa-dosa yang dulu saya dan suami lakukan. Sekarang kami berdua mulai hijrah, mulai belajar sunnah. Nah, tapi
Di sini masalahnya Ustadz bahwa suami saya ini masih tarik ulur untuk belajar sunnah. Dan kadang kalau saya ingatkan dengan cara-cara yang disarankan dengan cara lemah lembut itu sih tersinggung. Padahal yang saya pelajari kalau seorang istri membuat suaminya tersinggung itu juga merupakan dosa. Nah, terus kekhawatiran kedua saya adalah ketika saya terus mengingatkan dia, apakah nanti dia akan ilfeel sama saya seperti itu, terus akhirnya akan berpaling dengan pasangan yang mungkin lebih sesuai dengan keinginannya dia gitu. Tapi di sisi lain suami saya termasuk suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, sayang dengan istri dan anak-anak. Sampai batas mana saya harus berusaha gitu Ustaz, untuk mengajak suami saya. Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Iya. Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, istri diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki kesalahan suami. Allah mengatakan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Allah juga mengatakan wal mu'minatu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, sebagian mereka adalah pelindung untuk sebagian lainnya. Mereka beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Apabila sang suami melakukan sebuah perbuatan dosa, maka sang istri diperintahkan untuk menegurnya dengan cara yang baik. Kalau dia tersinggung, di sini bukan dosa istri. Selama cara yang dia lakukan sudah penuh dengan kebijakan, ya, maka bukan salah dia. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia diperintahkan sebenarnya untuk berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya dia mendakwain orang tuanya, ngajak orang tuanya, marah orang tuanya, bukan cuma tersinggung, marah dan bahkan mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itu bukan dosa, karena yang dilakukan adalah benar dengan cara yang benar pula. Tapi kalau bicara sampai batasan mana seorang istri mengasih tahu suaminya, ketahuilah bahwasanya kita ngasih nasihat itu jangan sampai membuat orang itu jenuh. Tadi kan disebutkan takut jadi ilfil, kemudian dia berpikir yang lain. Iya, kita cari waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, bagaimana mengingatkan suami dengan akhirat, ya. Ajak suami ziarah kubur umpamanya, ajak suami untuk ke tempat-tempat bencana, yang itu insya Allah akan menumbuhkan keimanan, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau yang dilakukan suami itu bukan yang haram. Kadang-kadang ada suami yang ya banyak hal-hal yang mubah umpamanya jamaah yang dia lakukan. Selama nggak sampai tingkatan yang haram, mungkin istri perlu toleransi sama dia. Kadang-kadang ada suami yang punya hobi-hobi yang dia senang sama hobi itu, tapi hobi itu mungkin menguras waktu, tapi nggak haram umpamanya. Ada suami yang suka mancing umpamanya, ya udahlah, nggak ada masalah dia suka mancing, dia dapat ikan alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa, tapi yang dilakukan adalah sesuatu yang boleh. Jadi yang pertama, jangan sampai memberikan nasihat yang membuat dia jenuh tadi. Bahkan akhirnya dia nggak terima nasihat. Perlu cari waktu yang tepat. Kemudian kita juga perlu melihat kesalahan suami. Kalau ternyata dia melakukan yang haram, mau tidak mau kita harus tegur. Tapi kalau selama yang dilakukan itu hal-hal yang mubah, ya kita ingin dia lebih baik sebenarnya. Kita ingin, semualah kepingin lebih baik. Tapi kadang-kadang ada yang nggak mentok di situ. Jadi selama suami melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, alhamdulillah istri bersyukur. Ya udah alhamdulillah disyukurin, dan pelan-pelan tadi untuk mengangkat level keimanan dia dengan berbagai cara, bukan hanya mengasih nasihat, mungkin dia juga sudah capek dengarkan nasihat kita, tapi diajak ke tempat-tempat, hadir di tempat-tempat yang bisa menumbuhkan keimanan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Masih ada waktu ya Ustadz? Ya. Afwan. Tafadhali. Barakallahu fiik. Baik, saya bacakan dulu satu pertanyaan sebelum saya akan buka lagi untuk yang resen. Bismillah Ustadz. 1. Bagaimana batasan seorang wanita yang memiliki peran menjadi seorang istri dan ibu, namun harus keluar rumah untuk mengurus amanah dakwah dalam suatu rumah Quran khusus muslimah, yang tentunya kami harus banyak keluar rumah mengurus lembaga tersebut dan sekalian mengajar dan belajar.
yang mana yang harus kami dahulukan, melayani suami yang akan berangkat ke kantor atau tetap duduk di majelis ilmu via online walaupun sudah diizinkan suami? Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, dalam menjawab pertanyaan yang disebutkan tadi, maka hendaklah kita tahu dengan skala prioritas. Seorang muslim itu perlu tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai dia mengejar yang sunnah, mengejar sebuah kemuliaan, tapi ternyata dia meninggalkan sebuah kewajiban. Kalau dia harus keluar rumah, mengajar, tapi tidak melupakan tanggung jawabnya mendidik anaknya dan melayani suaminya, maka ahlan wa sahlan. Silahkan dia lakukan itu. Tapi kalau ternyata waktu dia lebih banyak di rumah Quran, ngajar, yang menyebabkan kewajiban dia terlantar, maka ketahuilah bahwa saya mengajar di rumah Quran itu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu, ya kalau ada orang yang menggantikanmu, selesai, kau jadi nggak wajib. Dan bisa cari orang gitu. Tapi melayani suamimu itu fardu ain, engkau yang wajib. Bukan perempuan lain yang wajib melayani suami. Mendidik anak-anakmu, engkau yang punya kewajiban itu. Maka hendaklah memperhatikan hal itu. Yang kedua, berkaitan dengan mana yang lebih utama ya, mendengarkan kajian online ya, atau melayani suami, padahal suami memberikan izin. Ya, suami anti baik, tapi anti harus lebih baik. Artinya ketika seorang istri tahu ini sesuatu yang sunnah, sesuatu yang kalau kita nggak dapatkan secara live, kita bisa dapatkan secara apa sih, nggak live ya. Tapi suami yang mau berangkat kerja, ketika dia pergi nggak bisa lagi engkau melayani dia. Maka nasihat ana, mungkin kau lebih baik fokus melayani suamimu, melayani surgamu. Setelah dia pergi, engkau bisa menonton kajian itu tidak secara live. Insya Allah engkau tetap bisa mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan melaksanakan kewajiban melayani suami dan mendapatkan sunnah dengan mengikuti kajian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya tafadholi untuk Ukhti Ummu Muhammad untuk satu pertanyaan dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Afwan, Ustadz. Qadarullah, suami sudah wafat setahun yang lalu. Sebelum wafat, beliau mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan husnul khatimah ya. Itu hal yang membuat ana sedikit tenang bahwa ana pernah mendengar di kajian-kajian Ustaz Salaf itu bahwa barang siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah dia dijamin masuk surga. Allahumma amin. Ini sudah 1 tahun dari pemakaman beliau. Ana tidak pernah ke kuburan karena ana juga dengar di kajian bahwa kalau wanita itu sangat tidak dianjurkan untuk ke pemakaman. Jadi ana berusaha untuk tidak ke pemakaman karena berusaha semaksimal mungkin kan meninggalkan hal-hal sekalipun itu yang mubah. Wallahu alam. Jadi kemarin anak-anak ke sana dilihat kuburan itu agak longsor karena posisinya kemarin kan agak tebing. Nah, yang ana mau tanyakan, maksud ana mau menyemen keliling dengan maksud supaya tanah itu tidak longsor, bukan disemen seperti yang kebanyakan orang dikasih keramik dan lain sebagainya itu Ustaz. Siap. Maksud ana mau kelilingi semen, terus di kepalanya nanti ana kasih semen yang ana kasih kode aja gitu, huruf Kasih pertama tanda. nama suami. Gimana itu Ustaz? Mohon Masya Allah, petunjuknya Ustaz. barakallahu Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Semoga yang meninggal diampuni sama Allah Azza wa Jal, dan yang ditinggal dikasih kesabaran. Ya, berkaitan dengan hukum ziarah kubur bagi wanita, memang masalahnya ada khilaf di antara para ulama ya. Jumhur ulama berpendapat tetap dianjurkan wanita untuk ziarah kubur, tapi tidak sering-sering dia ziarah kubur. Tujuannya adalah mengingat kematian. Karena perempuan pun perlu mengingat kematian. Salah satu cara mengingat kematian adalah dengan menziarahi kuburan.
Tapi memang ada pendapat yang kedua yang mungkin itu yang lebih dipilih oleh ibu yang bertanya tadi, bahwasanya sebagian melarang wanita untuk ziarah kubur secara umum. Barakallahu fiik. Kembali kepada pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana hukum menyemen kuburan demi untuk menyelamatkan dia dari longsor. Nggak ada masalah kalau tujuannya memang memasang itu semen agar tidak longsor. Artinya menjaga kuburan itu supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi kalau kuburannya pinggir kali umpamanya, atau tadi kuburannya di dekat tebing ya. Ketika musim hujan itu akan menyebabkan tanah itu terkikis terus, dan boleh jadi kuburan itu jadi hancur. Jadi nggak ada masalah insya Allah. Tadi kalau ibu ingin melakukan itu dan memberikan tanda di nisan, itu insya Allah nggak apa-apa. Sekedar tanda agar kita tahu, baik itu dengan nama atau inisial. Bukan untuk berbangga-banggaan, tapi agar keluarga tahu mana kuburan bapaknya, sehingga ketika ziarah ke sana tahu ada tandanya, ibu kasih tanda sehingga orang-orang bisa tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memberikan tanda batu di kuburan Utsman bin Mad'un. Beliau mengatakan, "Hakadza ata'allamu qabra akhi." Dengan ini aku kasih tanda kuburan saudaraku. Dan Nabi tahu tuh, itu kuburan saudaranya. Apakah memberi tanda dengan nama diperbolehkan? Iya, insya Allah pendapat yang lebih kuat itu memberikan tanda nama pun boleh, asalkan bukan untuk berbangga-banggaan ya, tapi sekedar untuk mengasih tanda. Apalagi tadi ngasih tandanya dengan sekedar huruf, insya Allah itu akan lebih bisa diterima lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Masih bisa bertanya lagi Ustaz? Mungkin satu pertanyaan terakhir kayaknya. Barakallahu fiik. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Mungkin Ustadz masih ingat dengan pertanyaan seorang ibu yang pernah mendapatkan perilaku durhaka dari anaknya, dari berbuat kasar hingga pernah memukul ibunya Ustadz. Saat ini kami sampai di fase yang hanya tinggal mendoakan. Segala yang kami lakukan belum menemukan titik temu untuk masalah anak yang brutal ini. Sampai di titik ini kami cuma mampu diam dan melihat apa saja yang anak kami perbuat. Sebab jika kami nasihat, cegah atau marah, tetap terjadi lagi perilaku buruk dari dia. Apakah sikap kami ini salah Ustadz? Barakallahu fiik Ustadz. Wa fiik wa barak. Wa fiik wa barak. Ya Allah jemaah. Ya. Semua diuji. Ada yang diuji sama anaknya. Bagaimana sikap kita terhadap anak yang durhaka? Ada yang bisa dikasih tahu. Ada yang masih bisa dididik. Tapi terkadang ada yang nggak bisa dilakukan apa-apa. Kecuali berdoa. Bagaimana Nabi Nuh ya, berusaha mendidik anaknya, mengajak dia untuk beriman. Sampai di masa-masa yang kritis. Ketika banjir itu sudah mulai naik, Nabi Nuh sudah di atas kapalnya, dipanggil itu anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wala takun ma'al kafirin, ya anakku naik sama kita, jangan gabung sama orang-orang kafir. Tapi anaknya mengatakan sa'awi ila jabal. Ya udah tenggelam dia tuh. Dia mau naik ke gunung, dia tenggelam. Jadi memang ada titik orang tua kalau memang sudah nggak bisa berbuat apa-apa, dia memberi nasihat akan berdampak kepada sesuatu yang lebih parah mudorotnya, maka dia doakan aja. Dia doakan. Kemudian ahibati fillah, terkadang perlu menggunakan tangan orang lain. Nah, ada anak-anak yang perlu dikasih pelajaran. Tapi mungkin bukan orang tuanya, ada orang lain. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Musa dan Khadir ketika Khadir membunuh seorang anak. Kan anaknya ini berbahaya. Mungkin orang tua tidak boleh sampai membunuh anaknya, tapi boleh jadi mungkin ada orang lain yang bisa memberikan nasihat kepada dia, memberikan hukuman kepada dia terhadap perbuatannya, bahkan mungkin dia dipenjara menjadi sebuah solusi buat dia. Karena kita tahu KDRT itu bisa dipenjara. Anak memukul orang tuanya itu bisa dipenjara sebenarnya. Kalau itu menjadi baiknya dia, maka itu nggak ada masalah. Jadi usaha kita maksimal, doa kita maksimal.
Setelah itu serahkan sama Allah Azza wa Jalla, karena sejatinya hati dia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, jangan pernah putus asa berdoa. Karena Allah mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup. Dan mengeluarkan dari sesuatu yang hidup sesuatu yang mati. Allah ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami bisa mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhwat di Zoom, demikian kajian sisa kali ini. Afwan tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas partisipasinya. Sampai bertemu di kajian tematik dan rutin sisa berikutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.